Pemerintah Desa yang terhormat, Wakil Perwakilan dari PIU komponen 1, 2, dan 3, yang terhormat pejabat yang mewakili pemerintah dan atau kota, yang terhormat senior rapat koordinasi program penguatan kapasitas kelembagaan dan desa di tingkat provinsi ini dimaksudkan untuk menyediakan forum bagi membangun kepentingan pengelola P3PD pastinya di daerah dan desa agar dapat merumuskan dan menyusun rencana kerja dalamnya kelembagaan di tingkat daerah yang dibutuhkan dalam mengelola kegiatan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan. Sosialisasi dan pendampingan dari Pemdes ya. Itu akan diteruskan nanti usulannya bahwa bapak-bapak yang di kampung di desa itu butuh sosialisasi dan butuh pendampingan. Lalu yang kedua saya lihat bahwa ini ada blank spot, ada kesulitan untuk mengakses atau bahkan mungkin tidak ada jaringan di desa-desa. Itu memang menjadi PR nasional ya, bahwa mungkin yang bisa ada aplikasi yang terhubung dengan internet dan sistem daripada aparatur kampung atau desa. Terus mungkin sasaran dari Bapak Pati dari PMK Maluku juga ada masukan tentang mindset dari aparatur desa atau aparatur kampung yang bagaimana kita padukan dengan LMS yang saat ini Bapak memberikan materi. Mungkin ada peningkatan dengan dinas terkait untuk dan pelatihan tentang komputer. Ini hampir sama dengan Ibu saya. Bagaimana kepala kampung atau di desa itu mereka belum paham sekali tentang apa itu manajemen sistem, sehingga mungkin disarankan perlu sekali ada pelatihan bagi aparatur kampung. Mungkin bagian dari pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu, mungkin ada penjelasan dari Pak Iwan. Silakan, saya beri bapak waktu kurang lebih 5 menit lagi. Dari mana Bapak buat? Dinas PND Kabupaten Halmahera Barat. Halmahera Barat. Ya. Apa ya Pak? Ini cuma masukan kita. Apa yang disampaikan di materi itu nanti tergantung kita saja di lapangan. Karena program penguatan kelembagaan yang kontemplasi dengan materinya itu menunjukkan itu salah satu formula karena kalau kita model langsung, kalau kita model di lapangan yang namanya sistem yang kita laksanakan seperti daring, luring, awal-awalnya itu kan kita ambil dari provinsi ya. Nah, itu adalah yang itu yang harus sangat samakan supaya di Merauke di kampung kami di distrik kami itu sendiri untuk rumah ke situ. Tetapi yang kemarin materi yang kami dapat itu yang membuat kami sangat terdorong sekali untuk harus kami ke Bumdes. Mungkin kembali dari sini langsung kami masuk ke
program yang ini duduk pada regulasi yang mana, kemudian berbicara terkait dengan kewenangan kampung, kewenangan dalam tata pengelolaan pemerintahan kampung, seperti itu. Jadi saya berharap tahun depan ketika ada pelatihan, mungkin pelatihnya juga harus banyak belajar. Pertama, yang kedua tadi berbicara terkait dengan kewenangan, tata kelola pemerintahan. Mungkin itu saja dari saya tidak bicara banyak, dan itu yang terjadi di kami Kabupaten Merauke. Sekali lagi, siap data visi kepada daerah CBAU dan CBAU. Dukungan FMK dan WP Provinsi Papua terhadap program P3PD, melakukan identifikasi dan mengirim nama calon pelatih DOT dan 8 jenis pelatihan. Yang kedua, mengawal jalannya pelatihan DOT. Kalau disadar benar, ditunjuk berdasarkan mata rumah perintah. Jadi tidak ada istilahnya bilang kata pro kontra itu berada. Maluku Tengah, Kota Madia, semua itu ditunjuk. Nah, yang masih berproses untuk ditunjuk itu baru tinggal dari SBB yang belum masih desa administrasi. Sama dengan di Jayapura ya. Kalau di Jayapura ada kampung adat. Ya, mata rumah perintah dikatakan mata rumah perintah. Mereka yang merekomendasi orang untuk jadi raja. Saya sedikit sampaikan kegiatan yang ada di negeri saya. Di Desa Kawa itu kan dikenal dengan ikan tuna loi. Oh iya. Daerah hasil tuna. Hasil tuna yang besar itu ya. Desa Kawa itu dia berjumlah 777 kepala keluarga, dengan dia punya daerah kekuasaan itu 7 dusun, 7 kampung, 4 kampung. Itu pemerintahannya di negeri Kawa. Jadi yang lain semua kepala dusun. Dengan jumlah penduduk 4.885 orang. Pencarian di desa itu sebagian besar nelayan. Ada sekitar 205 nelayan dengan lokus ikan ada lain dan tuna. Alat transportasi penangkapan nelayan adalah bodi penture dengan pakai mesin 15. Jumlah hasil ikan tuna yang dihasilkan itu per hari itu sebanyak 1 ton. Itu kualitas ekspor. Berarti alhamdulillah berlimpah di sana ya. Belum. Itu cara pembeli ikan belum maksimal sekalipun desa. Nah, kalau jarak dari negeri saya di Kota Ambon itu sekitar 150 km di Tebung dari darat Ternau. Penampungan hasil ikan dan kontribusi pendapatan nelayan di desa lebih meningkat. Jarak tempuh dari desa ke Kota Piru, dalam hal ini Kota Kabupaten itu 27 kilo. Jadi mungkin untuk memajukan